Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kajian Markaz Inayah kali ini bersama Al-Faqir ilallah Azza wa Jal, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulul Iman karya Syekh Al-Allamah Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan terakhir, kita telah masuk pada bab tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah kita kaji bersama bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup iman kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu iman kepada asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup 4 hal, yaitu iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 cakupan yang pertama telah kita bahas. Silakan yang menginginkan menyimak kembali pembahasan ketiga cakupan yang pertama ada dalam rekaman kajian Markaz Inayah di fanpage Markaz Inayah tentunya. Dan insya Allah sekarang kita lanjutkan pada cakupan yang keempat dan yang terakhir insya Allah, yaitu iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada pembahasan Syekh di dalam risalahnya yang sangat penting ini, tentu telah kita ketahui bersama keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengetahui siapa itu Allah, untuk mengenal siapa itu Allah, seperti dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka sesungguhnya di dalamnya tercakup pengetahuan, pengenalan atau ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak bisa terlepas atau terpisah dari ketiga cakupan yang telah kita bahas sebelumnya. Berarti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada wujudnya, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, demikian juga berarti iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dipisahkan.
Seseorang hanya meyakini bahwa Allah adalah Rabb, dan kita tahu bahwa Rabb atau rububiyah adalah terkait dengan segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa meyakini hanya bahwa Allah itu yang menciptakan, yang mematikan, yang mengatur, dan semuanya atau segala perbuatan-perbuatan Allah. Hanya meyakini itu saja tidak cukup. Sampai kita meyakini bahwa Allah lah yang wajib, yang berhak diibadati. Ini adalah uluhiyah. Iman kepada uluhiyah Allah. Uluhiyah adalah peribadatan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan. Keyakinan kepada Allah menuntut kita untuk mengibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin Allah itu Rabb, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, maka selayaknya lah Allah yang berhak diibadati. Tapi ternyata tidak cukup sekedar meyakini, tidak cukup sekedar mengimani bahwa Allah itu Rabb, Allah itu yang wajib diibadati, jika kita tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, iman yang sempurna kepada Allah mencakup iman kepada 4 hal. Dan tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Yaitu iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita, insya Allah nanti kita akan mengetahui penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, hakikat tentang iman kepada semua sifat ini, bahwa sesungguhnya keistimewaan atau buah-buah keimanan itu akan dirasakan oleh mereka yang telah menyempurnakan keempat cakupan tadi. Supaya nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan membahas atau menyebutkan buah-buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari awal saya ingin katakan bahwa buah-buah keimanan kepada Allah tidak akan dirasakan kecuali oleh mereka yang menyempurnakan keempat cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan mencoba membahas tentang iman kepada nama dan sifat Allah melalui pembahasan atau penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam risalah ini. Kata beliau, Al-amru rabi mimma yatadhammanuhu al-imanu billah. Aspek yang keempat yang merupakan bagian dari iman kepada Allah adalah iman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan apa dan bagaimana mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, tentu karena waktu ya, jadi saya tidak akan membacakan teks Arabnya karena waktu saja, dan saya akan langsung mencoba menerjemahkan ya, atau menyimpulkan dari penjelasan Syekh. Jadi iman kepada nama dan sifat Allah adalah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengimani nama dan sifat Allah adalah meyakini dan menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala
menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu nama dan sifat ini yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya ulang lagi, meyakini nama dan sifat Allah artinya menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini penting menyebutkan sumbernya, bahwa sumber nama-nama dan sifat tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Penetapan yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesuciannya, sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, sebagai Ilah. Baik, inilah makna iman kepada asma wa sifat. Iman tersebut tanpa merubah, jadi kita menetapkan nama dan sifat Allah tanpa merubahnya dan tanpa mengingkarinya. Jadi tentu ini perlu penjelasan. Tanpa mengingkarinya dan tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya. Jadi tanpa merubah, tanpa mengingkari, tanpa menanyakan bagaimana, dan yang keempat tanpa menyamakan atau menyerupakan. Ini definisi atau penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Baik, kembali saya ulang karena ini sangat penting para ikhwan dan akhwat. Jika dalam pemahaman terhadap definisi iman ini benar, maka insya Allah praktik keimanan selanjutnya atau pengamalan iman kepada nama dan sifat Allah selanjutnya akan benar insya Allah. Tapi jika pada definisi saja kita sudah salah, sebenarnya nanti akan kita sebutkan definisi-definisi yang salah, maka otomatis pengamalan selanjutnya juga akan salah. Waliyadzubillah. Oleh itu saya akan ulangi lagi karena sangat penting, bahwa iman kepada nama dan sifat Allah adalah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita menetapkan? Sebagai konsekuensi keyakinan kita dan pembenaran kita, maka kita tetapkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tetapkan rububiyah, bahwa Allah adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang merajai. Kita tetapkan rububiyah untuk Allah. Kemudian kita tetapkan uluhiyah untuk Allah, bahwa Allah yang berhak diibadati, kita salat kepada Allah, kita berkurban untuk Allah, kita zikir kepada Allah, dan seterusnya. Seluruh ibadah hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetapkan uluhiyah. Nah, begitu juga dengan asma wa sifat. Kita tetapkan nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut bagi Allah. Kemudian yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena memang sumber akidah secara umum dan secara khusus asma wa sifat tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kita meyakini nama-nama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kita meyakini sifat-sifat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya ada dalilnya, itu bahasa enaknya. Jika ingin menetapkan nama bagi Allah, maka harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Baik Al-Quran atau Sunnah. Jika ingin
menetapkan sifat bagi Allah, maka harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira begitulah bahasa kita ya. Artinya tidak boleh seorang menetapkan nama dan sifat bagi Allah jika tidak ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya. Sehingga tidak bisa diterima landasan-landasan selain Al-Quran dan Sunnah. Landasan ijtihad misalnya, hasil pemikiran seorang. Landasan apalagi misalnya mimpi, landasan mimpi. Kemudian begitu juga landasan turun-temurun. Asal ada di kitab atau ulama fulan, maka tidak. Sekali lagi landasannya, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian penetapan sesuai dan layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan, kesucian, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sangat penting kita memahami bahwa kita menetapkan nama dan sifat tersebut tentu yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Agar kita tidak terjatuh ke dalam syubhat atau bahkan kesesatan menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena misalnya ketika kita menetapkan nama bagi Allah, Allah misalnya Ar-Rahim, Ar-Rahman. Sebenarnya dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memiliki nama Rahman Rahim. Maka nama tersebut sesuai dengan keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan nama Rahim yang ada pada makhluknya misalnya. Ketika kita menemukan nama seseorang misalnya Al-Latif, Al-Latif, maka sesuai dengan sifat, sesuai dengan hakikat, sesuai dengan sifat hakikat si makhluk atau manusia tersebut. Ketika kita menemukan salah satu nama Allah Al-Latif, tentu nama tersebut sesuai dengan keagungan, sifat, kemudian juga kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sekali para ikhwan, saya ingin menegaskan bahwa meyakini dan menetapkan nama tersebut sesuai dengan dan layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita menetapkan dan meyakininya bukan berarti kita menyamakan, tidak. Tidak berarti kita memisalkan, tidak. Tidak juga kita misalnya merendahkan, tidak. Justru dengan menetapkan nama dan sifat Allah tersebut, kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya nanti insya Allah akan kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian, mengimani dan menetapkan nama-nama tersebut harus menghindari 4 hal yang tadi disebutkan oleh Syekh. Mengimani nama dan sifat Allah, menetapkan nama dan sifat Allah tanpa merubah. Tapi mohon maaf, tadi saya membaca dan kita mendapatkan keempat hal ya, disebutkan secara berurutan, merubah, mengingkari, menanyakan bagaimana, kemudian memisalkan. Wallah alam menurut saya, ya, karena ini juga bukan
urutan yang saklek ya, dalam arti harus demikian. Tapi untuk memahami, untuk memudahkan, maka saya akan mengurutnya seperti ini. 4 hal yang harus dihindari itu. Yang pertama adalah menyamakan, tamtsil atau tashbih. Karena dari sinilah kemudian akan merembet kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Jadi para ikhwan dan akhwat, menetapkan nama dan Allah itu tanpa menyamakan. Tadi kita sudah singgung. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, itu artinya tidak menyamakan Allah dengan selainnya, dengan makhluknya. Ketika kita meyakini Allah memiliki nama Rahman, Rahim, Allah nama dan sifat tersebut sama dengan nama dan sifat sayang, kasih sayang makhluknya. Kita punya kasih sayang. Kasih sayang orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua, kasih sayang suami istri. Dan demikian juga kasih sayang sama orang-orang yang beriman. Tapi kasih sayang ini sesuai dengan makhluk. Dan Allah memiliki rahmat, memiliki kasih sayang. Dan sesuai dengan keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama dengan kasih sayang yang dimiliki oleh makhluknya. Nah, demikian juga nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Jadi sekali lagi, menetapkan nama dan sifat tanpa menyamakan. Baik, ini yang pertama. Kemudian kedua, tanpa merubah. Apa itu merubah? Baik merubah nama tersebut dan merubah maksudnya, maknanya. Faham? Jadi kita menetapkan, meyakini, mengimani sesuai dengan lafaznya, sesuai dengan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan makna aslinya dalam bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tanpa merubahnya, ya. Tanpa menggeser makna tersebut kepada makna-makna yang lain. Dengan contoh tentu akan lebih jelas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah Maha mendengar. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Maka salah satu di antara nama Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Maka mendengar ini sesuai dengan maknanya. Mendengar, ya mendengar, apalagi kalau mau diterjemahkan atau difahami. Mendengar artinya mendengar dengan alat pendengaran. Begitu ya. Allah mengetahui, Al-Alim. Tidak perlu dirubah. Ini mungkin jelas. Misalnya nama yang lain misalnya. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah melihat. Allah melihat. Basir, Allah Maha melihat. Artinya melihat. Melihat dengan alat penglihatan. Dalam hari ini dengan mata. Maka timbul pertanyaan, apakah Allah memiliki mata? Maka sebelum menjawab, kita harus mencari dalilnya dulu. Mana dalilnya? Ternyata kita temukan bahwa Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki penglihatan. Dan penglihatan tersebut adalah penglihatan yang kita pahami. Sesuai makna dari lafaznya. Ain atau basar. Ya. Ain atau basar adalah penglihatan. Maksud saya, tidak merubah artinya sesuai dengan makna asli kata bahasa Arab tersebut. Jika disebutkan ain atau basar, mata, maka itulah mata
yang dimaksud. Mata untuk melihat. Baik. Kemudian kita coba kaitkan dengan tadi. Poin yang pertama bahwa mengimani, menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menyamakan. Ini pentingnya para ikhwan dan akhwat. Langkah yang pertama adalah jangan menyamakan. Karena kita akan benar dan selamat dari kesalahan merubah tadi. Kenapa kita tidak merubah? Karena Allah tidak sama. Sehingga kita tidak khawatir, tidak takut salah ketika meyakini dan menetapkan. Allah mendengar. Karena tidak sama dengan makhluknya, sehingga kita tidak merubah. Allah melihat. Karena tidak sama dengan makhluknya, maka kita tidak merubahnya. Nah, disinilah pentingnya tidak menyamakan. Kemudian setelah tidak menyamakan, kita tidak akan pernah merubah. Dengan kata lain, jika kita salah di langkah yang pertama, yaitu menyamakan, maka kita akan terjatuh pada kesalahan yang berikutnya, itu merubah. Sebagaimana ini yang terjadi pada sebagian kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam. Mereka takut menyamakan Allah. Mereka khawatir. Sehingga ketika mereka membaca dalil, nama dan sifat Allah, mereka rubah. Oh, mata itu bukan yang dimaksud mata. Misalnya dalam ayat lain, Allah memiliki tangan. Yadullah. Bal yadahu mabsutatan. Allah memiliki tangan. Ini sifat bahwa Allah memiliki tangan. Kita tidak khawatir meyakini dan menetapkan bahwa Allah memiliki tangan. Karena yang pertama tadi, kita tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Kemudian kita juga tidak akan terjatuh kepada yang kedua, yaitu merubah. Kita imani, kita tetapkan sesuai dengan dalilnya. Tidak kita rubah. Kalau tangan itu kekuasaan, tangan itu nikmat, kita tidak merubahnya. Lain jika kita menyamakan. Nah, ini kesalahan yang pertama. Menyamakan, kemudian otomatis nanti karena takut menyamakan, kita merubah. Ini tentu kesalahan yang saling terkait. Ya. Oleh karena itu, pertama, jangan menyamakan. Ya. Kemudian kita akan selamat dari tidak merubah. Kemudian yang ketiga, tidak mengingkari. Otomatis, jika kita tidak menyamakan, kita tidak merubah, kita tidak akan mengingkari, justru kita mengimani. Kita mengimani bahwa Allah memiliki nama dan sifat, karena tidak sama dengan makhluknya, nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Jadi kita selamat juga. Beda jika tadi kita menyamakan. Kita menyamakan, kemudian kita merubah, minimal itu ya, dan lebih berbahaya. Ketika kita menyamakan, maka kita mengingkari. Kita mengatakan, kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti kita menyamakan dengan makhluk. Nah, ini kesalahannya. Oleh karena itu dia kemudian mengingkari. Karena kita takut menyamakan Allah dengan makhluknya, maka kita mengingkari. Kita tidak meyakini. Tentu ini tidak mereka ucapkan dengan lisan mereka ya. Tapi hakikatnya mereka mengingkari. Meskipun mereka tidak mengucapkan demikian. Tapi konsekuensinya para ikhwan dan akhwat, ketika kita menyamakan, kita akan mengingkari. Ya, sebenarnya ada juga sebagian sekte yang salah serta sesat, bahkan sebagian para ulama mengeluarkannya dari Islam karena orang-orang yang menyamakan Allah, orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah, sama saja dia mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang ketiga, yaitu tidak mengingkari. Karena mengingkari nama Allah berarti mengingkari Al-Quran. Ya. Mengingkari Al-Quran yang merupakan
yang merupakan kalamullah azza wa jalla. Selama ada dalam Al-Quran, selama ada dalam Sunnah, maka kita mengimani. Kemudian tadi saya katakan jika karena takut menyamakan, dari awal kita katakan kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, tidak menanyakan bagaimana hakikatnya. Ketika kita mengimani nama dan sifat Allah, ketahuilah kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui hakikatnya. Mengapa demikian? Pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Oleh karena itu, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tahu hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya, jika di antara makhluk saja ada hakikat-hakikat yang tidak diketahui, misalnya nyawa, ruh dan nyawa itu makhluk. Tapi tidak ada yang tahu hakikatnya. Ada yang pernah melihat ruh? Ada yang bisa menyebutkan karakter ruh dan nyawa? Tidak ada. Angin saja misalnya, angin itu makhluk Allah. Ada yang tahu hakikatnya? Otak yang mungkin kita merasakannya tapi kita tidak tahu hakikatnya. Kecuali jika yang dimaksud adalah bagian dari kepala yang namanya otak. Tapi akal itu termasuk hal yang tidak diketahui hakikatnya. Maksudnya, jika di antara makhluk Allah saja kita tidak mengetahui hakikatnya, padahal sama makhluk, ya, makhluk yang sama-sama memiliki sifat fana, akan binasa, akan hancur, terbatas, dan seterusnya, maka apalagi hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang kita ketahui Allah sebagai Rabb, Tuhan, Ilah, maka tidak ada yang akan mengetahui hakikatnya. Ini alasan yang terkuat bahwa kita tidak akan mengetahui alasan atau mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi yang kedua, ternyata Allah tidak mewajibkan. Allah tidak mewajibkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu dalam hidupnya tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Rasul bisa melihat Allah, Rasul mungkin bisa mengetahui hakikat Allah, tapi tidak. Ketika beliau sampai ke Sidratul Muntaha, merupakan tempat yang paling tinggi setelah Arsy, dan Rasulullah berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul tidak melihat Allah. Ketika ditanya oleh sahabat, apakah engkau melihat Allah? Nurun anna ara. Ada cahaya yang membatasi antara Rasul dan Allah. Bagaimana beliau bisa melihat Allah? Sehingga Rasul pun tidak mengetahui hakikat Allah. Ya. Dan ini beliau latunkan selalu dalam doa beliau. Bahwa beliau tidak bisa memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Sampai kepada hakikat dan kesempurnaan pujian tersebut. Sebagaimana dalam doanya, la nuhsi tana'an alaik, anta kama asnaita ala nafsi. Artinya, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Maka itu, menanyakan bagaimana nama dan sifat Allah ini harus dihindari, ya, karena sekali lagi dengan alasan-alasan tadi. Cukup kita mengimani, cukup kita memahami nama dan sifat-sifat tersebut tanpa tadi merubahnya, menyamakannya, merubahnya, dan juga menanyakan bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, bagaimana, dan seterusnya. Kecuali jika ada penjelasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah SAW. Ini para ikhwan, sekali lagi sangat-sangat penting memahami
bagaimana mengimani nama dan sifat Allah, atau bisa dikatakan definisi dari iman kepada nama dan sifat Allah, sengaja saya jelaskan dengan cukup gamblang dan juga rinci, ya, agar tidak terjadi kesalahan. Dan insya Allah sekali lagi selanjutnya, setelah kita mengimani, menetapkan nama dan sifat Allah dengan benar, maka insya Allah langkah-langkah atau tahapan-tahapan selanjutnya, pengamalan, ibadah, ya, akan benar dan tepat. Karena sekali lagi, tujuan dari iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam rangka ibadah. Mengimaninya saja itu sudah ibadah. Dan ada ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan, bisa kita amalkan dengan nama dan sifat Allah. Ini sebagaimana firman-Nya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki, bagi Allah nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya, beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Mulai dari tadi mengimani. Mengimani nama-nama dan sifat Allah dengan menetapkan nama-nama dan sifat itu adalah ibadah tertinggi. Karena bagian dari iman kepada Allah. Kemudian beribadah yang lain bisa dengan menyebutkannya atau melatunkannya sebagai doa, atau dalam doa-doa kita, ya, ini yang disebut dengan tawasul bil asma wa sifat, yaitu menjadikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wasilah dalam doa-doa kita. Ini juga ibadah. Dan yang lebih penting dari itu adalah ibadah amalan yang merupakan buah serta pengaruh dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengimani nama Allah yang Maha mendengar, nama Allah yang Maha melihat, maka salah satu bentuk ibadah dari nama tersebut adalah semakin gemar, istiqomah, dan sabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena Allah melihat kita. Karena Allah tahu. Allah mendengar kita ketika melakukan ketaatan. Nah, sehingga iman kepada nama As-Sami' dan Allah memiliki pendengaran, tadi mendorong kita untuk beribadah dengan selalu taat, dengan selalu istiqamah. Demikian juga karena kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, sehingga kita takut dari maksiat. Ketika sendirian, ketika tidak ada yang melihat, ketika mengunci rumah, kita takut. Kita tidak mau mendekati maksiat tersebut karena yakin Allah melihat kita. Sehingga dengan keimanan kepada nama dan sifat Allah tadi, membuahkan ibadah yang lain, yaitu menjauhi maksiat. Karena menjauhi maksiat, meninggalkan yang haram merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para ikhwan dan akhwat yang terpenting, karena tujuan dari iman kepada nama dan sifat Allah adalah ibadah. Bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan belaka. Para ikhwan dan akhwat, tidak terasa sudah setengah jam lebih. Saya cukupkan pembahasan awal, saya kira, ya, karena masih ada pembahasan yang lain tentang nama dan sifat Allah ini. Namun karena saya anggap sangat penting muqaddimah atau pendahuluan tentang iman kepada nama dan sifat Allah ini, sehingga saya rinci dan saya gamblangkan. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan pembahasan tentang iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.